Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Paolo Maldini sampaikan pujian kepada Theo Hernandez yang samai rekor golnya di AC Milan. Gol Theo Hernandez dalam kemenangan 3-0 AC Milan atas Lecce menandai pencapaian besar bagi bek kiri Prancis tersebut. Berkat golnya, Theo kini menyamai rekor legenda klub Paolo Maldini sebagai bek dengan jumlah gol terbanyak di Serie A untuk Rossoneri. Beberapa menit setelah gol pembuka Alvaro Morata, Theo Hernandez menunjukkan insting menyerangnya yang luar biasa. Mendapat umpan dari Rafael Leao, Theo berhasil menerobos kotak penalti dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras yang masuk ke tiang dekat, menggandakan keunggulan Milan. Gol tersebut menjadi gol Liga ke-29 Theo Hernandez sejak bergabung dengan Milan pada tahun 2019, menyamai rekor Paolo Maldini. Maldini sendiri memuji Theo setelah pertandingan dengan menyebutnya sebagai pemain spesial. Hebat Theo. Perbedaan kecilnya adalah saya butuh waktu 25 tahun untuk mencapai 29 gol. Anda hanya butuh 5 tahun. Anda istimewa, tulis Maldini dalam komentar di unggahan Instagram Theo Hernandez. Menariknya, Maldini lah yang mendorong perekrutan Theo Hernandez dari Real Madrid pada tahun 2019 ketika menjabat sebagai kepala teknis Milan. Transfer sebesar 22,8 juta euro itu kini menjadi salah satu keputusan terbaik klub, dengan Theo Hernandez menjadi salah satu bek paling produktif di Serie A. Sejak tiba di San Siro, Theo Hernandez selalu mencetak setidaknya 4 gol Liga setiap musim. Pada musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol dalam 6 penampilan, menempatkannya di jalur untuk melampaui rekor pribadinya, yakni 7 gol dalam satu musim domestik. Theo Hernandez tidak hanya memberi kontribusi signifikan di lini serang, tetapi juga memperlihatkan kepemimpinan di lini belakang. Kemenangan atas Lecce tidak hanya mengokohkan posisi Milan di papan atas klasemen Serie A, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya peran Theo Hernandez dalam tim asuhan Paulo Fonseca. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2026, performa konsisten Theo Hernandez diharapkan terus berlanjut. Fans Milan dan Maldini sendiri mengakui kehebatan Theo yang berpotensi menjadi salah satu bek terbaik dalam sejarah klub. Alasan Alvaro Morata cukur botak kepalanya. Penyerang AC Milan Alvaro Morata mengejutkan banyak penggemar dengan penampilan barunya, namun ternyata ada alasan emosional di balik penampilan tersebut. Menurut laporan dari berbagai media Italia, Corriere della Sera, Repubblica dan Sport Mediaset, Morata melakukannya sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak penderita kanker. Alvaro Morata yang mencetak gol pertama dalam kemenangan 3-0 Milan atas Lecce ingin menunjukkan solidaritasnya terhadap anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Ini bukan pertama kalinya pemain berusia 31 tahun itu mencukur rambut sebagai bentuk dukungan. Pada tahun 2014, saat masih bermain untuk Real Madrid, ia juga melakukan hal serupa untuk mendukung pasien kanker. Menurut laporan Sport Mediaset, Morata sering mengunjungi pasien kanker muda di rumah sakit. Ia juga memiliki kenangan manis setelah Spanyol memenangkan Piala Eropa, di mana ia membagikan momen spesial di panggung Madrid bersama Maria, seorang penggemar berusia 10 tahun yang menderita sarcoma Ewing. Morata sendiri bergabung dengan AC Milan pada musim panas lalu dengan nilai transfer 13 juta euro, menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Sejauh ini ia sudah mencetak 2 gol dalam 5 penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk gol penting melawan Lecce. Solidaritas Morata dengan anak-anak penderita kanker mendapat alasan bagi para penggemar untuk semakin menghormatinya, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai kendala yang dihadapi AC Milan untuk memperbarui kontrak Theo Hernandez. AC Milan tengah bersiap untuk memperpanjang kontrak salah satu pemain kuncinya Theo Hernandez yang akan berakhir pada tahun 2026. Namun menurut laporan, negosiasi untuk memperbarui kontrak bek sayap Prancis itu tidak akan mudah, terutama karena tuntutannya yang relatif tinggi.
Dalam kemenangan 3-0 Milan atas Lecce, Theo Hernandez mencatatkan gol yang membuatnya menyamai rekor legenda klub Paolo Maldini dengan 29 gol di Serie A. Pencapaian ini menegaskan status Hernandez sebagai bek paling produktif di liga saat ini. Tidak hanya itu, performa gemilangnya sepanjang laga membawanya dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Theo Hernandez menjadi salah satu pemain yang sangat penting bagi Rossoneri. Kemampuannya dalam menyerang dan bertahan secara konsisten memberikan kontribusi besar bagi tim. Usai pertandingan, Hernandez mengungkapkan keinginannya untuk tetap bersama Milan. Namun, seperti dilaporkan Pietro Mazzara dari Milan News, negosiasi perpanjangan kontrak Hernandez diprediksi akan menantang. Bek kiri berusia 26 tahun itu menginginkan gaji yang sesuai dengan statusnya sebagai salah satu pemain penting di Milan. Diperkirakan ia akan meminta gaji antara 6-7 juta euro per tahun termasuk bonus. Angka ini jauh lebih realistis dibandingkan isu sebelumnya yang menyebutkan permintaan sebesar 10 juta euro. Meskipun demikian, Theo Hernandez memahami bahwa AC Milan tidak mampu memberikan gaji sebesar klub-klub Liga Primer Inggris. Namun, keinginannya untuk menjadi pemimpin sejati di klub tetap kuat dan ia berharap nilainya diakui oleh manajemen Milan. Saat ini, fokus utama AC Milan untuk menyelesaikan pembaruan kontrak kiper utamanya Mike Maignan yang akan menerima gaji sebesar 5 juta euro per tahun. Setelah kontrak Mike Maignan dirampungkan, Theo Hernandez akan menjadi prioritas berikutnya. Paulo Fonseca ubah wajah Milan dengan formasi 4-2-4. Paulo Fonseca berhasil mengubah dinamika permainan AC Milan setelah musim yang sulit berkat penerapan formasi 4-2-4 yang kontroversial namun efektif. Perubahan taktis ini menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam kemenangan telak 3-0 atas Lecce. Dibandingkan dengan Milan asuhan Stefano Pioli musim lalu, Rossoneri kini tampil jauh lebih kompak dan solid di bawah kendali Paulo Fonseca. Stefano Pioli mendapat banyak kritik musim lalu karena Milan kerap memberikan ruang besar bagi lawan untuk mengeksploitasi celah di antara lini pertahanan. Para pemain seringkali tidak bermain kompak sehingga menyebabkan banyak kebobolan. Milan di bawah Pioli terkadang terlihat kurang rapi dalam menjaga pertahanan, memberikan kesempatan lawan untuk menyerang dengan mudah. Namun di bawah asuhan Fonseca, perbedaan posisi rata-rata pemain terlihat sangat jelas. Dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kemenangan atas Lecce, para pemain Milan tampak lebih disiplin menjaga struktur formasi. Formasi 4-2-4 mungkin terdengar agresif, tetapi kekompakan antar lini menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Lini depan AC Milan yang dipimpin oleh Rafael Leao dan Alvaro Morata tampak semakin tajam di bawah skema baru Fonseca. Rossoneri telah mencetak 14 gol musim ini, menjadi tim dengan gol terbanyak di Serie A. Dengan serangan yang berbahaya, fokus utama Fonseca sekarang adalah memperbaiki pertahanan yang meskipun lebih kompak masih menunjukkan beberapa celah. Tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah saat melawan Bayer Leverkusen dalam pertandingan Liga Champions. Ini akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah pertahanan Milan benar-benar solid. Setelah kekalahan melawan Liverpool di laga pembuka, Rossoneri berharap bisa bangkit dengan kemenangan dan mempertahankan tren positif ini. Pertandingan melawan Bayer Leverkusen akan menjadi barometer sejauh mana peningkatan yang telah dicapai AC Milan di bawah Fonseca. Sistem baru yang lebih kompak harus dapat diuji dalam laga-laga besar seperti ini, terutama di level kompetisi Eropa. Jika AC Milan mampu memperbaiki pertahanan sambil mempertahankan ketajaman di lini depan, Rossoneri akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan berikutnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.